Dalam dunia musik yang sering dihiasi dengan bintang-bintang muda yang bersinar sekejap lalu menghilang, nama Daniel Sahuleka kekal sebagai sebuah legenda yang jarang bersuara, tetapi tidak pernah dilupakan. Setelah 77 tahun menyepi, jauh dari pentas dan sorotan, hari ini beliau kembali. Bukan sekadar dengan suara, tetapi dengan sebuah kisah hidup yang menyentuh dan menggugah hati. Seperti petikan gitar akustiknya yang dulu pernah mengalun indah dalam lagu Don't Sleep Away the Night, kehadirannya kini menggetarkan jiwa ramai yang pernah merinduinya. Tetapi perbezaannya kali ini, tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Penyakit yang datang silih berganti menjadi saksi bahwa masa tidak pernah berdusta. Namun semangat beliau, ia tetap menyala seperti lilin yang tidak pernah padam, walau angin bertiup kencang. Lahir dalam suasana penuh warna budaya, dengan darah Indonesia mengalir kuat dalam nadinya, dan kehidupan di Belanda membentuk cara pandangnya. Daniel sentiasa menjadi insan yang berbeza. Sejak muda, beliau lebih gemar berbicara melalui melodi daripada kata-kata. Dan kini, setelah berpuluh tahun memilih untuk menyepi, beliau akhirnya memilih untuk bersuara, bukan untuk meraih simpati, tetapi untuk berkongsi kebenaran, kesedaran, dan keberanian seorang seniman yang telah melihat dunia dari sudut yang jarang dilalui manusia biasa. Suara beliau kini bukan lagi seperti dahulu, tidak lagi setajam malam yang sunyi atau semerdu waktu muda. Tetapi dalam getarannya ada makna yang dalam, seakan menuntut kita mendengar bukan sekadar dengan telinga, tetapi dengan hati. Beliau tidak datang membawa lagu baharu, tetapi membawa cerita tentang kesunyian, tentang kerapuhan tubuh, tentang iman terhadap seni yang tidak pernah pudar walau jasadnya semakin lemah. Daniel menceritakan bagaimana tubuhnya kini penuh dengan luka-luka usia. Sendi-sendinya kerap merintih, pernafasannya semakin pendek, dan setiap pagi menjadi satu cabaran untuk bangkit dari tempat tidur. Tetapi di sebalik itu, ada satu kekuatan yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Cinta terhadap kehidupan dan musik yang telah menyelamatkannya berulang kali. Beliau mengakui bahwa selama bertahun-tahun beliau merasa kecewa dengan industri yang semakin mementingkan rupa dan angka daripada jiwa dan kejujuran. Maka beliau memilih diam. Tetapi semakin tubuhnya lemah, semakin beliau sadar, diamnya telah membuat ramai terlupa bahwa musik bukan sekadar hiburan, tetapi penawar jiwa. Kini, Daniel kembali, bukan sebagai seorang penyanyi untuk dipuja, tetapi sebagai penyaksi kehidupan. Setiap kata-kata yang diungkapnya, sama ada dalam temu bual, forum, atau pertemuan kecil bersama peminat setianya, mengalir seperti puisi yang lahir dari luka yang dalam. Beliau bercakap tentang malam-malam yang panjang di hospital, tentang pil-pil yang harus ditelan, tentang tangan yang dulu lincah di atas fret gitar, kini gemetar mengangkat secawan teh. Namun, senyumannya tetap ada. Bukan senyum pura-pura, tetapi senyum seorang pejuang yang telah menerima segalanya dengan hati yang terbuka. Daniel Sahuleka, dalam usianya yang ke-77, telah menjadi simbol ketabahan yang agung. Bukan semua orang mampu menghadapi kesakitan dengan jiwa yang tenang dan mata yang masih penuh cahaya. Dunia mungkin sudah berubah, tetapi dalam setiap bait kata-katanya, setiap gerak tubuh yang penuh makna, dan setiap helaan nafas yang masih dia lepaskan, kita tahu, roh seni yang sejati tidak pernah mati.
Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menyapa dunia, bukan dengan gegak gempita, tetapi dengan kelembutan yang menyentuh sanubari. Ketika ramai manusia mengejar kesempurnaan dalam dunia maya, Daniel memilih untuk hadir dengan segala kelemahan fisikalnya. Dan disitulah letaknya keagungan beliau. Ia bukan lagi tentang persembahan di atas pentas besar, tetapi tentang kejujuran seorang insan yang mengerti bahwa setiap nota terakhir dalam hidup kita haruslah dimainkan dengan sepenuh jiwa. Dan kini, beliau sudah memulakannya dengan nada yang perlahan, tapi penuh harapan. Bayangkan seorang lelaki muda yang datang dari Ambon, Indonesia, yang kemudian berhijrah ke Belanda, membawa bersama warisan bunyi tropika yang meresap dalam urat nadinya, dan menggabungkannya dengan soul, funk, serta pop barat yang matang. Nama itu, Daniel Sahuleka. Mungkin bagi sesetengah, namanya kedengaran seperti legenda yang samar-samar. Namun bagi mereka yang pernah membiarkan hatinya tenggelam dalam alunan You Make My World So Colorful, Daniel adalah seperti pelukis takdir yang menyentuh jiwa bukan dengan beruscat, tetapi dengan melodi dan lirik yang mengalir dari kedalaman batin. Yang paling menggugah dalam biografi hidupnya bukanlah jumlah album yang dirilis, maupun carta-carta yang pernah ditembusi, tetapi perjalanan sunyi yang mengiringi kesetiaannya terhadap seni sejati. Lahir pada 6 Desember 1950, dalam suasana dunia yang masih syarat luka pasca penjajahan dan konflik identiti, Daniel tumbuh sebagai seorang anak perantau yang tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan budaya Eropa, tetapi juga belajar untuk mempertahankan keindonesiaannya dalam diam. Ketika remaja lain sibuk dengan rock keras dan glamour industri, Daniel memilih untuk bercakap perlahan-lahan melalui gitar dan suaranya yang lembut namun tajam menusuk. Yang menarik, dia bukan pencari kemasyhuran. Bahkan ketika lagu-lagunya mulai meledak di radio, Daniel tetap memilih untuk menjadi bayang-bayang drone, tidak terlalu gemar muncul di kaca TV, tidak terlalu gairah untuk jadi selebriti. Ini bukan karena dia sombong, tetapi karena dia tahu karya yang benar-benar jujur tidak perlu dipaksa bersinar. Ia akan aniti tweets dan menyala sendiri boleh dipui. Ciri dalam hati sesiapa yang sanggup mendengarnya dengan sepi. Momen paling ikonik dalam kerjanya mungkin bukan ketika dia berdiri di pentas besar Eropa atau ketika albumnya laris di pasaran Asia, tetapi ketika dia duduk sendirian di studio menyusun semula lagu Don't Sleep Away the Night yang pada awalnya ditulis untuk menenangkan kekasihnya yang menderita insomnia. Lagu itu kemudian menjadi lagu pengantar malam untuk ribuan jiwa di seluruh dunia. Ia bukan sekadar lagu cinta, ia adalah non-doa bisu wenats yang menyentuh sisi paling rentan dalam diri manusia. Rasa takut akan kesunyian. Sebagai seniman berdarah campuran, Daniel sering kali merasa terperangkap di antara dua dunia. Namun dia tidak pernah memilih satu dan menolak yang lain. Sebaliknya dia menyatukan dua dunia itu dalam setiap nadanya. Membuatkan pendengarnya dari Belanda hingga ke Jakarta merasakan bahwa musik bukan tentang bangsa, tetapi tentang rasa. Dan bukankah itu yang membuat musiknya kekal abadi hingga hari ini? Dalam temu bual yang jarang dia berikan sekitar tahun 90-an, Daniel pernah berkata, "Saya tidak tahu berapa ramai yang dengar lagu saya, tapi saya harap sesiapa yang mendengarnya akan rasa kurang sunyi walau sekejap." Kalimat itu ringkas,
tetapi mencerminkan seorang manusia yang mencipta bukan untuk kekal di carta, tetapi untuk menemani manusia lain yang sedang hilang arah Nuh. Bayangkan betapa besar hatinya mencipta dengan harapan untuk hanya menjadi pelukan senyap kepada mereka yang patah hati, hilang semangat, atau sekadar mahu menangis tanpa sebab. Namun seperti semua manusia besar yang pernah mengubah dunia dengan tenang, Daniel tidak terlepas daripada luka kehidupan. Kehidupan pribadinya sering menjadi teka-teki. Ramai yang coba menggali siapa wanita di sebalik lagu-lagunya, siapa yang menjadi sumber inspirasinya. Tetapi Daniel jarang membuka kisah cintanya. Yang dia buka hanya pintu musik, tempat di mana segala rasa diluahkan tanpa perlu disoal. Barangkali disitulah keunikan Daniel. Dia bukan untuk ditafsir, tetapi untuk dirasa. Dan meskipun usianya semakin lanjut, Daniel Sahuleka tetap menulis, tetap bermain gitar, walaupun jari-jarinya semakin kaku, dan suara yang dulu gemersik kini sedikit bergetar. Tetapi setiap kali dia petik satu chord, atau hembus satu bait lagu, dunia seakan berhenti sejenak. Sebab kita tahu, apa yang kita dengar bukan sekadar lagu, itu adalah sebuah hidupnya yang penuh warna, luka, dan keindahan yang tidak dipaksa. Dalam dunia yang kini syarat dengan peniruan dan kecepatan, kisah Daniel Sahuleka mengingatkan kita bahwa keaslian tidak akan pernah lapuk ditelan zaman. Ia hanya perlu didengar oleh hati yang bersedia. Dan barangkali itulah warisan terbesar beliau, bukan jumlah anugerah, bukan kekayaan, tetapi keberanian untuk terus jujur dalam diam. Sebuah keberanian yang kini semakin jarang ditemukan. Marilah kita bersama-sama menyemai kasih dan penghargaan buat seorang legenda yang telah memberi begitu banyak warna dalam dunia musik, Daniel Sahuleka. Di sebalik suaranya yang lembut dan melodi yang menenangkan, tersembunyi hati seorang seniman yang tabah, penuh kasih, dan tetap setia menyampaikan keindahan walau tubuhnya semakin lemah. Beliau bukan sekadar penyanyi, tetapi simbol ketulusan dan kekuatan jiwa. Ayo kita tunjukkan cinta, hormat, dan doa buat beliau. Jangan biarkan namanya hilang dalam deru zaman modern. Marilah kita kongsikan kisahnya, dengarkan lagunya, dan biar generasi seterusnya tahu bahwa pernah wujud seorang insan bernama Daniel Sahuleka yang menyentuh dunia tanpa perlu meninggikan suara. Terima kasih kerana sudi membaca dan mengikuti kisah ini. Jangan lupa langgan saluran ini dan nyalakan loceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan lebih banyak lagi kisah inspirasi, penuh emosi dan bermakna. Star Heart